Saudara-saudara, orang yang tidak tahu bersyukur selalu rasa berat dalam hidup, segala sesuatu dia mengeluh terus. Di sini ada yang tukang mengeluh? Ada juga. Kayak apa yang tidak ada di sini? Mengeluh, makan juga mengeluh, tidak makan juga mengeluh, datang gereja mengeluh, tidak ada gereja juga mengeluh, kasih persembahan juga mengeluh, tidak kasih juga mengeluh. Apalagi soal yang lahan parkir itu. Aduh. Kita sibuk dengan pengeluhan. Bersyukur. Saya mau bilang pada saudara, syukur adalah satu-satunya cara terbaik untuk menikmati hidup. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kenali dan percayalah padanya. Kenali Yesus dan percayalah kepada Yesus. Kenal dan percaya. Saudara-saudara, pertanyaan paling pertama adalah, apakah saudara sungguh-sungguh kenal Yesus? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada-Nya? Itu pertanyaan yang mestinya terus-menerus didengar dan diulang-ulang begitu rupa. Supaya kita merenungkan kembali, apakah memang kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Kenapa ini sedahulu, saudara? Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen salah percaya kepada Yesus. Mereka salah mengenali Yesus. Ada banyak orang cari Tuhan hanya sekedar untuk sembuh. Kalau dia sakit, dia berdoa minta kesembuhan. Tapi dia cari hanya untuk itu. Tuhan datang ke dunia bukan untuk buat orang sakit jadi sembuh. Sekalipun dia bisa melakukan itu. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Yang biasa mabuk itu mabuk dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini dekat AC saja pulang pilek. Jadi kalau saudara cari Tuhan hanya sekedar untuk sembuh, kita salah kenal Tuhan. Jangan cari Tuhan hanya sekedar untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk buat orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dilakukan itu, sekalipun. Tapi bukan itu yang utama. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua itu. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, sampai tinggal di penjara. Tapi orang kaya-kaya semua itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa data habis, sedikit-sedikit beras habis, mau beli pakaian pakai tanya bayar berapa kali. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Itu harus jadi pemahaman paling awal. Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu kalimat Tuhan Yesus ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri diberkati saja. Ini tambah istri kita pusing lah untuk itu. Ini hal serius, saudara, supaya pemahaman awal kita sepakat. Tuhan datang ke dunia menderita sengsara semata-mata supaya kita selamat dulu. Jangan cari duluan hal-hal yang ditambahkan kemudian. Saudara, lalu kita membaca teks ini. Saya kira ini hal yang serius sekali. Kenapa? Karena Yesus sementara berbicara dengan satu orang yang dari segi pengetahuan tidak diragukan pengetahuannya tentang isi Alkitab. Tidak diragukan. Siapakah Nikodemus? Dia seorang guru Yahudi. Bukan guru biasa-biasa. Ini seorang pemimpin agama Yahudi. Dia anggota Sanhedrin. Ini berarti dia seorang yang ada di pimpinan dari agama Yahudi, yang mengambil keputusan-keputusan penting pengadilan. Tidak diragukan kan pengetahuannya. Tetapi sementara ini Tuhan Yesus sementara mengajak dia untuk melihat sesuatu yang berbeda. Dia berbicara dari apa yang dia tahu. Dia melihat semua yang Tuhan Yesus lakukan itu betul seperti ilmu. Dia berbicara tentang apa yang ada di sini. Yesus sementara membawa dia untuk menemukan sebuah proses bersama-sama dengan Tuhan. Yang tahu dengan yang berproses,
Itu dua hal yang berbeda. Saudara-saudara, saya membayangkan kita bisa tahu tentang seseorang. Kalau saya tanya saudara siapa Presiden Republik Indonesia, saudara kan pasti tahu, Jokowi. Tahu dari mana? Televisi, surat kabar, radio. Saya baca seluruh biografi. Saya bahkan memilih dia. Tahu kan? Terus hari ini coba ke Istana Negara, beliau terima saudara. Saya bayangkan kalau saya jauh-jauh dari Kupang hari ini ke Istana Negara, pasti pas Pampres bilang, siapa kau? Saya Yandi Bang. Dari Kupang, datang untuk pulang. Kita tahu, tapi belum tentu punya. Bayangkan kalau Jokowi punya istri anak ke Istana Negara, ditanya seperti itu, tidak kan? Karena mereka berproses bersama dan punya relasi. Saya kira tidak diragukan pengetahuan kita semua, saudara. Kita dapat banyak hal dan banyak informasi tentang Yesus. Apalagi sekarang ketika internet dan lain sebagainya sudah merebak. Semua orang bisa tahu. Tapi apakah yang kita tahu itu kemudian kita yakini, kita percaya? Belum tentu, saudara. Saya mengajar ilmu homiletika, berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau pemaksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu ialah omong apa, buat begitu. Jangan omong lain, buat lain. Ada orang yang lebih parah, bukan sekedar omong lain buat lain. Ada yang pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Hari ini pikir lain, bicaranya lain. Besok tindakan yang lain. Di Agus Salim ada yang begitu? Tidak ada. Di sini puji Tuhan kenal-kenal baik semua dengan. Itu serius saudara-saudara. Kenapa? Sekali lagi, tidak diragukan pengetahuan kita sekarang. Kita mau lebih dalam untuk memahami itu. Yesus berhadapan dengan Nikodemus. Sekali lagi, pengetahuannya tentang kitab suci bukan soal kecil-kecil. Sudah luar biasa. Tetapi ada satu dua soal yang kemudian Yesus bilang, harusnya engkau lebih dari itu. Ini sebenarnya kita bicara tentang saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mengalami, merasakan, dan kemudian mengatakan kepada orang lain. Melihat, mengalami, merasakan, kemudian mengatakan. Tuhan sebenarnya tidak butuh pembela. Saudara tidak usah sibuk cari pengacara untuk Tuhan. Karena Tuhan cari saksi. Melihat, mengalami, mengatakan. Saya ingat saudara-saudara, saya melayani di Pulau Sabu, pulau bagian selatan di NTT. Saya mau bawa pemuda-pemudi itu ke Pulau Dana, satu pulau yang tidak ada penghuni. Kami tidak jadi jalan juga. Tapi ada satu dua nelayan datang bilang ke saya, Pak Pendeta, di Pulau Dana itu Pak Pendeta, kita tidur di pinggir pantai, waktu sadar kita sudah di tengah laut. Tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Saya bilang, begitu? Iya. Hampir saya bilang, wah. Begitu? Iya. Anda pernah ke sana? Tidak, Pak. Bagaimana orang percaya pada kesaksian kita kalau kita sendiri tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan? Amin. Harusnya alami dulu baru mengatakan. Saudara mau pintar seperti apapun tidak ada urusan. Tapi sekarang bagaimana kita menghidupi apa yang kita imani? Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama yang luar biasa, Yesus sadar benar, dia tahu banyak. Tetapi saudara-saudara, hidupnya tidak menggemaskan. Tidak menggemaskan banyak orang. Tahu tentang Tuhan tapi hidupnya tidak menggemaskan. Saya pakai kata menggemaskan ini. Saya antar kita untuk lihat kalau ada anak kecil baru lahir umur 1 bulan sampai 1 tahun. Coba bawa ke kelompok ibu-ibu, anak kecil ini bawa ke ibu-ibu. Apa yang mereka lakukan? Kenapa? Gemas. Banyak orang Kristen menyanyinya bagus, khotbahnya bagus, semuanya bagus, hidupnya tidak menggemaskan. Amin. Di Agus Salim ada? Ada ikut ibadah juga dia. Dalam diri manusia ini ada 2 energi. Satu energi positif, satu energi negatif. Kalau yang dominan itu yang positif. Waktu kita tidak ada orang cari. Ayo, Pak Ibu di mana, datang dulu. Pak tidak ada, tidak bisa lah, datang. Itu kalau energi positif yang banyak.
Tapi kalau yang dominan itu yang negatif, kita baru sampai di pintu, separuh parah. Kenapa? Setan datang, Pak. Bayangkan. Ini hidup kita mesti menggemas, supaya kemudian itu dinyatakan di tengah keluarga, relasi suami istri, tetangga, teman-teman sepelayanan, mertua, ipar-ipar, segala macam kan. Saya bilang di mana-mana saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu pendeta-pendeta itu baik atau tidak, jangan tunggu waktu dia berkhotbah. Itu baik semua. Coba saudara tinggalin dia di depo rumah, 2 minggu saja, saudara bisa tahu ini asli atau asli juga lah. Dia punya soal di situ, saudara. Ternyata pemahaman yang bagus tentang Tuhan tidak serta-merta berperilaku yang bagus. Berdasarkan itulah Tuhan bilang, engkau harus dilahirkan kembali, supaya betul-betul memahami sesuatu. Tuhan Yesus sadar benar, dia sementara berhadapan dengan satu orang pengambil kebijakan. Sudah paham lagi dia pengambil kebijakan. Seringkali jadi soal dalam dia punya pengambilan keputusan. Soalnya di mana? Soalnya adalah ritual-ritual orang Yahudi selalu terjadi di Bait Allah. Ada hewan kurban yang disiapkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bisa saja ada konspirasi yang membuat ini harga hewan dong sangat tinggi. Yesus tidak setuju dengan itu. Kalau engkau mengambil kebijakan itu yang benar, yang berpihak kepada orang, jangan mengambil yang bukan harusnya engkau ambil. Ini dia sangat memberatkan orang lain, sangat memberatkan. Saudara bayangkan kalau kita pun hidup itu sangat memberatkan, kan jadinya orang tidak tahu bersyukur. Jadi tidak tahu bersyukur. Kita ketemu orang-orang yang tidak tahu bersyukur, kan kemana-mana hanya dia ketemu pendeta di bawah pendeta. Hidup ini terlalu susah, engkau mati sudah daripada. Kalau terlalu berat mau apa lagi? Bersyukur sedikit. Seorang guru saya, dia bilang kepada saya, Yandi, kalau besok-besok kau jadi pendeta lah, jangan memberatkan orang ya, memberatkan jemaat, jangan terlalu banyak ke dalam rumah. Bukankah saya berkunjung itu bagus Pak Pendeta? Tidak, maksud saya begini, dia bilang. Orang mau sarapan, tiba-tiba engkau sampai, Shalom. Nanti, Shalom, Bapak, mari, aduh, Shalom. Kami di timur itu kalau pendeta datang, Bapak, aduh, mari. Ibu, mari Pak Pendeta, aduh, mari Bapak, mari, aduh. Siang pas dia mau makan siang, engkau sampai lagi. Shalom. Dia Shalom juga, tapi suara agak turun sedikit. Mulai berat kan? Sore dia mau minum sore sama keluarga, tiba-tiba kita sampai, Shalom. Biasanya tidak tahu siapa lagi. Malam dia mau makan malam, kita sampai, Shalom. Terakhir dia bilang, kesabian Papa tidak ada lagi. Jadi berat kan. Di sini ada yang biasa memberatkan begitu. Ada juga. Ada ikut ibadah. Itu dia punya soal, saudara-saudara. Jadi masalah itu, saudara-saudara. Anak kecil yang tadi yang baru lahir, umur 1 bulan sampai 1 tahun. Kalau kita bawa ke kelompok ibu-ibu, setelah mereka cubit dia karena gemas tadi, buat apa lagi? Minta gendong kan? Coba. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu mau gendong anak kecil ini? Kenapa? Tidak usah repot-repot berpikir. Dorang mau gendong karena anak itu ringan saja. Ringan toh. Anak-anak yang baru lahir itu kan beratnya paling-paling 3,8 lah. Dia pun mama yang 70. Karena itu orang kepingin membantu karena tidak memberatkan. Saudara-saudara, orang yang tidak tahu bersyukur selalu rasa berat dalam hidup, segala sesuatu dia mengeluh terus. Di sini ada yang tukang mengeluh. Ada juga. Kayak apa yang tidak ada di sini? Mengeluh, makan juga mengeluh, tidak makan juga mengeluh, datang gereja mengeluh, tidak datang gereja juga mengeluh, kasih persembahan juga mengeluh, tidak kasih juga mengeluh. Apalagi soal yang lahan parkir itu. Aduh. Kita sibuk dengan pengeluhan. Bersyukur. Saya mau bilang pada saudara,
Syukur adalah satu-satunya cara terbaik untuk menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya, isi dunia sudah tahu, di hati manusia pun masih kurang. Untuk menutupkan manusia selalu tidak puas kan? Untuk menutupi itu harus dengan syukur. Saya tanya beberapa orang, siapa yang rindu jadi seperti Nabi Elia? Banyak yang angkat tangan. Saya rindu jadi seperti Nabi Elia. Oke, bagus itu kerinduan. Tapi saya mau bilang, jangan lihat waktu dia terangkat hidup-hidup ke sorga. Jangan lihat waktu dia memerintahkan api turun dari langit bakar persembahan-persembahan itu. Dia bisa tahan hujan tidak tuh. Jangan lihat itu. Ada hal lain yang perlu dilihat. Elia, hujan sudah tidak turun 3 tahun kurang lebih. Tuhan bilang, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan kepada engkau. Kenapa Tuhan tidak suruh burung elang? Kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor besar kasih dia. Tapi Tuhan suruh burung gagak. Burung gagak tidak bisa bawa beban yang berat. Dia hanya bisa bawa roti atau beban yang ringan saja. Dia makan roti yang ringan, tipis. Paruh burung gagak tidak dapat menghancurkan daging yang masih segar. Dia hanya bisa menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan. Elia makan apa? Roti tipis dan daging yang hampir busuk. Saya mau tanya saudara, pernah makan roti tipis dan daging yang hampir busuk? Diet sekalipun. Kalau saudara belum pernah makan itu, hanya satu kata sama-sama, bersyukur. Jangan hanya mengeluh. Sudah makan makanan seperti itu terus dan bilang, Elia pergilah ke Sarfat. Perjalanan dari Kerit ke Sarfat itu kira-kira 100 mil. 100 mil berarti kurang lebih 160 km. Kira-kira dari Bekasi sampai mana itu? Pokoknya sampai itu sudah. Kira-kira 160 km, jalan kaki. Saya mau tanya jemaat, pernah jalan kaki 160 km? Pernah? Kalau saudara tidak pernah jalan itu, ingat, Nabi yang luar biasa itu masih jalan 160 km. Kita kan pakai metik. Satu kata saja, sama-sama 1, 2, 3. Bersyukur. Jalan 160 km untuk apa? Ketemu siapa? Ketemu janda. Coba kalau janda muda dan kaya. Jangankan Elia, saya juga mau. Ini ketemu janda tua dan miskin. Padanya hanya ada sedikit tepung dan sedikit. Dengan iman dia bilang, Ibu, kasih saya itu tepung dan minyak. Tuhan, kalau saya berikan pada Tuhan, saya akan mati. Saya keras setelah. Dalam keyakinan dia bilang begini, kasih saja saya. Terus dia bilang begini, Ibu, hujan mau turun hari ini, besok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi, saya tidak peduli. Tapi saya mau bilang kepada Ibu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun. Sebuah pernyataan iman yang tidak gampang. Dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dipercaya. Kisah Elia itu menarik. Hujan tidak turun terus dia bilang dia pun bujang. Naik dulu, lihat awan sudah datang. Larilah bujangnya sebagai orang pertama yang akan melihat mujizat besar itu. Sampai sana tidak ada awan. Dia datang dikasih tahu Tuhan tidak ada. Pergi lagi, ulang sampai 7 kali, 6, 7 kali. Saya yakin langkah-langkah kedua itu tidak terlalu semangat lagi. Lemah dia itu. Pas sampai dia bilang Tuhan ada tapi iman awan hanya selesai. Dia bilang kasih tahu Ahab kalau dia tidak segera pulang hujan akan tutup dia. Melihat awan seperti ini dia katakan hujan. Ini repot saudara kalau kita mau betul-betul mau percaya. Tuhan Yesus tahu dia sementara berhadapan dengan Nikodemus. Seseorang yang dari kelompok sangat eksklusif. Mereka pikir yang benar itu harus seperti Yahudi. Di luar Yahudi tidak bisa. Tuhan Yesus tidak mau begitu. Pengalaman perjumpaan seseorang dengan Tuhan, pengalaman yang berbeda-beda.
Cara Tuhan berjumpa dengan saya, cara Tuhan berjumpa dengan Pak Silas, cara Tuhan berjumpa dengan siapapun, beda-beda. Waktu kita berjumpa dan kita bercerita tentang perjumpaan itu, kemudian kita sepakat, Tuhan kita terlalu luar biasa. Karena pengalaman yang berbeda itu. Kalau kita berkumpul di gereja, berkumpul dalam pengalaman yang berbeda itu, dan kemudian kita bilang, Tuhan. Beda kalau kita pergi ke gereja dan ke pasar, kan beda. Ke pasar itu kita datang dari latar belakang yang beda, kepentingan juga beda-beda. Ke gereja kita datang dari rumah tangga dan latar belakang yang berbeda. Tapi sampai di sini tujuan kita hanya satu, sama-sama memuliakan Tuhan. Siapapun yang berkhotbah, yang nyanyi, yang main musik, semua hanya untuk satu, memuliakan Tuhan. Ini harus dibangun di situ. Kalau pengenalan yang benar akan Tuhan mesti membawa orang sampai di situ. Sampai di situ. Saya pernah coba. Saudara mau coba juga boleh. Tapi saudara coba kumpul 20 anak yang baru lahir. Usia 1 bulan sampai 1 tahun. Coba kumpul orang 20, tidak perlu tahu dia suku apa, papa siapa, mama siapa. Tidak usah tahu. Kumpul saja anak-anak itu terus coba. Saya pernah coba 6 orang. Coba cium mereka satu-satu. Apa kesan yang kita dapat? Biasanya itu bau mereka tuh sama, wangi mereka tuh sama saja. Anak kecil tuh wangi biasa. Tapi coba kumpul dia punya papa dong. 20 orang begitu baru satu. Ya kadang-kadang kita terlalu egois lah. Kesulitan kita tuh kita rapat di gereja seperti mau baku bunuh gitu. Kan tiap-tiap orang mempertahankan yang dia punya dan merasa itu paling benar, dan itu repot itu. Hanya satu kata, satu kalimat. Kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus sementara berhadapan dengan seseorang yang dewasa secara fisik. Pengetahuannya bagus, tapi belum tentu dewasa. Saya berkhotbah tentang kedewasaan, saya bilang begini, dewasa itu ada 3. Satu, dewasa biologis. Dewasa biologis itu waktu itu berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa. Waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang sepertinya perut ada 3, satu di sini, satu di sini. Dewasa. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di Kupang kalau orang dewasa baru suka tersinggung, biasa orang bilang. Ketiga, dewasa iman. Saya suka mengatakan dewasa iman itu bukan berapa lama kita melayani, bukan berapa lama kita ada sebagai orang Kristen, bukan. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kg. Yang berubah anak atau meja. Nah itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia minta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman itu tidak akan meminta orang lain berubah, tapi siapa berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, nah, kita sendiri tidak berubah. Saudara lihat kita coba anak yang tadi umur 1 bulan sampai 1 tahun, coba saudara pulang ambil roti taruh di dia punya bibir begini, dia mau makan atau tidak? Mau atau tidak? Saya sudah coba. Mau dia. Coba ganti roti dengan ikan, dia mau. Coba ganti ikan dengan pulpen, mau juga. Apa saja yang diberikan dia mau terima. Tapi coba dia punya orang tua, kita taruh roti di sini. Apa maksudnya saudara? Saya ingin katakan kepada kita, kadang-kadang kita yang orang dewasa ini berdoa pakai perhitungan dengan Tuhan. Coba saudara periksa 10 doa terakhir saudara. Pasti yang bagi yang tahu berdoa. Periksa 10, kalau dia tidak biasa berdoa mau periksa apa? 10 doa kita terakhir, coba saudara lihat. Kalau kita berdoa itu 1 menit pertama kita akan bilang, Tuhan terima kasih engkau sangat baik, engkau luar biasa Tuhan. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan.
Itu daftar permintaan itu. Itu semacam proposal itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 80 terus mau akhiri itu doa. Dia bilang, ampunilah segala dosa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Ada separuh sebelum itu, ampunilah segala dosa kami, dia selalu tambahkan begini, Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pilih. Yang dia 80 itu. Tidak apa-apa juga kan, mintanya juga kepada Tuhan kan, minta juga pada Tuhan. Tapi sudah tahu, kadang-kadang kita berdoa untuk menemukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Padahal doa adalah keputusan kita mau masuk kepada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan jauh-jauh hari sebelum kita doa. Supaya kita bilang, Tuhan, jadilah kehendak. Begitu. Disinilah orang belajar untuk percaya, beriman. Saya suka bilang beriman dan percaya itu seperti kalau ada anak umur 2 tahun begitu, kita taruh dia di atas, ya kira-kira setinggi itu, in fokus. Papanya di bawah, terus kita bilang, adek, lompat. Dia lompat tadi. Lompat. Orang tua yang pusing mau tangkap bagaimana? Ini anak dia lompat saja. Coba sekarang ganti. Taruh dia punya mama di atas. Terus dia punya papa di bawah. Terus dia pun papa dengan romantis sekali bilang, sayang, lompat. Saya mau tanya, sayang berani lompat? Sayang berani lompat? Ya mungkin kurang romantis, dia bikin lagi, ayang, ayo, dia ayang lompat. Karena itu Tuhan mau kasih tahu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara, disinilah kita belajar, paling tidak satu saat Tuhan Yesus bilang begini. Ini bahan lama yang saya sampaikan. Akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Kalau kita baca Yohanes 14, dia kasih tahu. Jangan gelisah. Persoalan kan buat kita gelisah. Jangan gelisah. Kenapa? Akulah jalan. Akulah jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada. Akulah jalan. Pakai cara-cara yang Tuhan Yesus lakukan ketika Anda berjumpa dengan masalah. Baca Yohanes 14 dan berhenti di ayat 6. Lanjut sampai ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya pakai contoh biasa begini. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang tertangkap. Supaya kalau ada yang berselingkuh, ya kita urus pakai cara Tuhan Yesus toh. Kan kita mengaku percaya Tuhan toh. Ini perempuan yang berzina kena tangkap. Orang-orang bawa datang kepada Yesus. Hukum setempat mengatakan dia harus dibuat apa? Dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang rasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Tidak. Tuhan Yesus tanya, di mana? Sudah pulang, Mbak. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa itu Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya duluan yang suami-suami. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, ini mengaku pengikut dan percaya Yesus semua? Amin. Kalau begitu saya mau tanya, satu saat ketahuan istri berselingkuh, bisa uruskah pakai cara Yesus? Cari istri terus bilang, mah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berani? Kami suami di NTT tidak bisa. Berani istri begitu, kita akan bilang, ibu pergilah dan jangan pulang lagi. Sekarang saya mau tanya yang ibu-ibu yang istri-istri. Ibu-ibu, sedikit sekali ibu-ibu di ibu-ibu. Satu saat ketahuan suami berselingkuh, bisa urus pakai cara Yesus? Saya kayak terharu. Pas suami berselingkuh, cari suami terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu di NTT tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya berselingkuh,
Dia berdiri di pintu baru pakai bahasa Kupang, dia bilang, "Papa kira papa sendiri yang bisa." Jangan lihat umur 40 tahun begini Bapak, tapi ya ini kalau begini. Ya kita punya tantangan, ternyata tahu saya tidak cukup. Tidak cukup. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak. Sebuah pertanyaan mendahuluinya. Pertanyaan ini gampang jawabannya tapi resikonya berat. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu sangat mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Tuhan Yesus bilang, "Tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak." Tuhan Yesus tanya, "Gambar dan tulisan siapa ya?" "Kaisar." "Berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar." Ini bukan soal perpuluhan. Gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Karena di sini ada gambar dan tulisan kaisar, kasih di kaisar. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikanlah uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu pada Tuhan dan bukan uang. Supaya jangan ada orang yang, "Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja Pak, tapi saya punya persembahan, pergi." Di surga tidak ada kios jual Indomie. Yang Tuhan butuh kita punya kehadiran. Yang paling berharga dalam hidup kita kan kita. Kalau yang paling berharga ini saja kita bisa berikan pada Tuhan, apalagi lahan parkir. Kan hidup yang paling berharga saja bisa kita kasih kok. Oh, di sini memang ada mau ambil lahan parkir? Oh ada, mohon maaf saya. Kita belajar beriman, gereja ini milik Tuhan, Tuhan kepala gerejanya. Kadang-kadang pada perjalanan dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan untuk menemukan jawaban demi jawaban, asal kita dekat dengannya. Nuh, waktu itu Tuhan perintah, "Nuh, buat bahtera." Dia tidak bertanya, dia hanya buat. Harusnya dia bertanya, "Tuhan, laut di mana?" Tuhan Nuh ingat buat itu bahtera itu bertingkat-tingkat. Dia tidak tanya, dia buat. "Nuh, nanti tolong buat kamarnya banyak." Harusnya dia bertanya, "Tuhan, kan kami hanya 8 orang. Kenapa kamar terlalu banyak?" Dia buat saja kan ikuti yang Tuhan mau. Nanti air bah itu turun. Baru Nuh sadar, benar. Ini maksud Tuhan. Dia menemukan jawab. Waktu Tuhan biarkan binatang-binatang itu masuk, sapi, kuda, kerbau, babi masuk, baru bilang, betul. Ini mesti harus bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di samping kamar tidur Nuh langsung kandang babi. Dia paham tuh sekarang. Ular, harimau, serigala masuk, lebah masuk, baru Nuh bilang, betul. Harus berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Itu kan dia keluar, dia sudah bengkak-bengkak ini semua kan. Jadi mengenal Tuhan, berjalanlah dekat-dekat dengan dia. Berjalan menemukan jawaban demi jawaban. Ini berjalan sambil belajar. Tidak ada orang yang selesai dengan Tuhan. Tidak ada. Kita terus menggumuli hari ini, besok, lusa, dan terus. Tidak ada yang selesai dengan Tuhan. Semoga bagian-bagian firman ini akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Ambil waktu teduh.